Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini saya bisa mengikuti uji komprehensif tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Penguji Profesor Rahasimin, SPD MPD, dan Bapak Victor. Perkenalkan, saya Afifatul Munawaroh. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar dengan judul Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dengan tujuan pembelajaran melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan benar. Mempresentasikan modul ajar saya. Modul ajar saya di sini mengambil judul Kisah Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan subtema sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Di sini saya mengambil modul ajar yang berbasis PBL, Problem Based Learning. Kemudian dengan kompetensi awal, peserta didik dapat memahami sebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Ketiga, bernalar kritis. Kemudian, profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, syura atau musyawarah. Yang kedua, kutwah atau keteladanan. Yang ketiga, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Kemudian sarana dan prasarananya ada materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, LCD proyektor, laptop, papan tulis, kemudian materi atau buku pendidikan agama Islam kelas 4. Target peserta didik yaitu modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler. Nah, diharapkan peserta didik memiliki pemahaman tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan menggunakan metode pembelajaran diskusi. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan benar. Kemudian KKTP-nya di sini peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan pemahaman bermakna, yaitu salah satu alasan utama hijrah adalah penyiksaan yang dialami oleh umat Islam di Mekah. Banyak pengikut Nabi Muhammad mengalami penindasan, siksaan, dan penolakan dari masyarakat Quraisy yang merupakan kelompok penguasa Mekah saat itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hijrah itu? Yang kedua, tahukah kalian kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu pengkondisian kelas, guru mulai pembelajaran dengan salam, doa bersama, kemudian guru memeriksa kehadiran, dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa. Pada hari itu, guru memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik, kemudian ada motivasi yang diberikan oleh guru, persepsi, guru itu mengulas atau mereview sedikit materi minggu sebelumnya.
Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Dan penyampaian tujuan, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian ada pentingnya kompetensi. Guru memberitahukan pentingnya materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dan guru melakukan tes diagnostik dengan menyebar angket. Nah, di kegiatan intinya ada yaitu problem based learning ini, ada orientasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, menganalisis dan evaluasi. Nah, di orientasi peserta didik mengamati materi yang ada di tayangan PowerPoint. Kemudian peserta didik diberi permasalahan oleh guru dan di pengorganisasi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian ada membimbing penyelidikan, peserta didik melakukan penyelidikan materi data. Nah, peserta didik mendiskusikan permasalahan dan sumber data yang diperoleh. Aku pengen mengerti aja sih bagaimana caranya mengajar itu biar menarik dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Mungkin dijelaskan, setelah itu dikasih apa itu Permen? sedikit enggak Pak. Enggak. Biar tidak bosan peserta didik dikasih ice breaking mungkin dengan nyanyi yang berhubungan dengan materi gitu. Enggak, itu kan kalau siswanya jenuh. Saya tanyanya ben ngajar materi itu menarik itu bagaimana? Ditayangkan itu Pak, kisah hijrah Nabi. Tayangkan di PPT itu. Sekarang saya ingin dengar Ibu bacakan surat Al-Quran apalah yang bisa. Oke. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimi'an. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian hasil presentasi uji komprehensif kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari hasil presentasi saya dan masih perlu bimbingan dari Bapak. Terima kasih kepada Profesor Rasimin SPD MPD dan Bapak Victor. Saya selaku mahasiswa PPG Bapak mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan selama presentasi atau mahasiswa PPG. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.